Pernah nggak kebayang tanaman kecil mungil tapi harganya bisa lebih mahal dari motor bahkan mobil? Ya, itulah bonsai. Dari sekedar hobi, kini bonsai menjelma jadi tanaman investasi yang digandrungi banyak orang. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas tentang sejarah bonsai di Indonesia, dunia kolektor bonsai, pasar yang menggiurkan, sampai kelebihan dan kekurangannya. Yuk simak sampai habis. Sejarah bonsai di Indonesia. Bonsai sebenarnya berasal dari Tiongkok, lalu berkembang pesat di Jepang hingga akhirnya masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Waktu itu bonsai jadi simbol seni, keindahan, dan juga status sosial. Di Indonesia, komunitas bonsai berkembang cepat, bahkan sering digelar pameran nasional sampai internasional. Beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali terkenal sebagai pusat bonsai karena banyak pengrajin sekaligus pecinta bonsai di sana. Kolektor bonsai dan dunia komunitas. Ngomongin bonsai nggak bisa lepas dari para kolektornya. Kolektor bonsai biasanya rela berburu tanaman langka ke pelosok desa hanya untuk dapat bahan bonsai yang unik. Bahkan ada cerita satu pohon bonsai berumur puluhan tahun bisa dihargai ratusan juta rupiah. Di sisi lain, komunitas bonsai juga sangat solid. Mereka sering mengadakan workshop, kontes, sampai lelang bonsai. Jadi selain hobi, bonsai juga jadi sarana silaturahmi dan networking. Market yang menggiurkan. Nah, inilah bagian yang paling menarik. Market bonsai sekarang makin luas, nggak cuma di Indonesia tapi juga sudah tembus ke pasar Asia dan Eropa. Harga bonsai bisa bervariasi mulai dari ratusan ribu untuk bonsai pemula sampai miliaran rupiah untuk bonsai juara dengan bentuk artistik yang unik. Jadi jangan heran kalau banyak orang sekarang melihat bonsai sebagai tanaman investasi. Bahkan ada istilah menanam uang di pot bonsai. Semakin tua dan indah bentuknya, maka semakin mahal harganya. Bonsai sebagai tanaman investasi. Kenapa disebut investasi? Karena bonsai itu punya nilai tambah seiring berjalannya waktu. Kalau pohon biasa semakin besar makin murah. Kalau bonsai justru semakin tua semakin mahal. Apalagi kalau rajin ikut kontes dan punya sertifikat juara. Harganya bisa naik berkali lipat. Gak heran banyak orang yang menjadikan bonsai bukan sekedar hobi, tapi juga tabungan jangka panjang. Kelebihan dan kekurangan budidaya bonsai. Kelebihannya bisa jadi hobi sekaligus bisnis. Nilai estetikanya tinggi, cocok jadi dekorasi rumah. Nilai investasi meningkat dari tahun ke tahun, membantu melatih kesabaran dan ketekunan. Sedangkan kekurangannya, prosesnya lama, butuh bertahun-tahun. Perawatannya detail, salah rawat bisa rusak bentuknya. Butuh pengetahuan dan teknik khusus seperti pemangkasan, kawat, dan lain-lain. Modal awal bisa terasa besar kalau ingin langsung punya bonsai berkualitas. Selanjutnya yang terakhir, jadi bonsai bukan cuma sekedar pohon kecil di pot. Ia adalah seni, budaya, sekaligus peluang investasi yang menjanjikan. Memang butuh kesabaran ekstra, tapi hasilnya sepadan. Nah, kalau kamu suka dengan dunia tanaman, kenapa nggak coba mulai budidaya bonsai dari sekarang? Siapa tahu tanaman kecilmu hari ini jadi aset besar di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten menarik seputar hobi dan peluang usaha lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.